Hai Papa Mama, sahabat DKB, jumpa lagi dalam acara Giku bersama saya Ineke, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Terima kasih untuk Papa Mama yang setia mengikuti program ini dan tetap semangat ya beraktivitas bersama anak. Buat Papa Mama yang baru bergabung, program ini mengajak Papa Mama beraktivitas bersama anak di hari Minggu. Dan ada juga info dan tips mendidik anak dalam mini parenting. Terus ikuti ya Giku dalam channel YKB GKI TV program Giku, Gerejaku, Gerakanku. Aktivitas yang kami sajikan adalah aktivitas yang sesuai dengan topik sekolah minggu mengikuti kurikulum dari Bina Warga. Firman Tuhan yang sudah didengar melalui kebaktian anak akan lebih tertanam di dalam hati anak-anak melalui aktivitas bersama orang tua. Giku mau memberikan alternatif aktivitas bersama anak, tapi sebelumnya kita lihat dulu mini parenting. Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara mini parenting. Dalam acara ini, kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam pernikahan kita. Saya, Sri Arianti Kristianingsih. Ayah Bunda, sebagai makhluk sosial yang berelasi dengan orang lain, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengalami konflik, termasuk juga dengan anak-anak kita. Konflik bisa terjadi kapan saja, di mana saja, ketika ada benturan pendapat, keinginan, atau kebutuhan, atau mungkin juga kepentingan antara satu orang dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penting kita sebagai orang tua untuk membantu anak belajar menghadapi, mengelola, dan menyelesaikan konflik dengan baik. Kemampuan manajemen konflik ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan anak di sepanjang kehidupannya. Ayah Bunda, mengapa kemampuan manajemen konflik penting bagi anak? Jika anak memiliki kemampuan ini, maka anak pun akan memiliki kemampuan yang baik dalam hal mengelola emosi, berkomunikasi, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, maupun memiliki empati dan toleransi yang baik pula dengan orang lain. Ketika anak belajar menghadapi dan mengelola konflik, itu merupakan bagian dari proses belajar sosial anak. Ayah Bunda, sebelum membantu anak belajar manajemen konflik, kita perlu menyiapkan diri kita dalam beberapa hal. Yang pertama, kita tentunya perlu memiliki persepsi yang konstruktif, yang membangun tentang konflik itu sendiri. Mencegah terjadinya konflik memang perlu, namun bila sudah terjadi, perlu kesiapan kita untuk menghadapinya dan mengelolanya, supaya konflik yang kita alami ini berdampak positif bagi kita. Yang kedua, mengelola emosi dan berusaha untuk tetap tenang ketika menghadapi konflik itu diperlukan, supaya kita bisa merespon secara tepat pula. Dan yang ketiga, tidak perlu segera menyimpulkan, tetapi kita perlu cek dan recheck apa yang terjadi ketika menghadapi konflik, untuk memastikan informasi dan kondisi yang sebenarnya. Ayah Bunda, bagaimana cara kita sebagai orang tua mengajarkan kemampuan manajemen konflik pada anak? Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sebelum terjadi konflik, kita perlu membekali anak tentang pemahaman sosial yang baik. Antara lain, membiasakan perbincangan berbagai pengalaman sosial di dalam keluarga melalui obrolan ringan. Bantu anak kita untuk memahami bahwa setiap orang
memiliki cara pandang, keinginan, kebutuhan, ataupun kepentingan yang berbeda, sehingga memungkinkan terjadinya benturan atau konflik dengan orang lain. Yang kedua, ketika konflik sudah terjadi, kita sebagai orang tua perlu mengajarkan respons-respons awal yang diperlukan dan tepat saat menghadapi konflik. Seperti misalnya bersikap tenang. Yang ketiga, anak masing-masing yang menghadapi konflik diminta menceritakan duduk permasalahannya yang terjadi secara terbuka. Dan yang keempat, bantu anak-anak untuk memahami perbedaan keinginannya dengan orang yang berkonflik dengan dirinya. Yang kelima, tanyakan kepada anak tentang kemungkinan solusi setelah masing-masing memahami satu dengan yang lain. Beri kesempatan anak untuk berlatih mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Dan yang keenam, beri apresiasi atas upaya penyelesaian konflik yang sudah anak lakukan. Dan jika belum optimal, ayah bunda bisa memberikan saran pendapat yang bisa didialogkan dengan anak. Dan yang ketujuh, beri penguatan dan penegasan hal-hal yang baik yang sudah dipelajari oleh anak dalam penyelesaian konflik tersebut. Dan terakhir, orang tua perlu secara konsisten melakukan upaya-upaya tadi dan memberikan contoh perilaku yang tepat saat menghadapi konflik. Ayah bunda, kalau ayah bunda mempunyai pengalaman bagaimana mendampingi maupun mengasuh anak, silahkan bercerita di kolom komentar yang sudah tersedia. Atau jika mempunyai permintaan tentang tips parenting yang lain, silahkan juga tulis di kolom komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah bila ingin menjadi orang tua yang berhasil bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam pernikahan kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan mereka. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silahkan lihat acara Geku di kanal YouTube GKI TV. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Papa Mama, yuk sekarang waktunya beraktivitas bersama anak. Geku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak. Aktivitasnya adalah Geku. Di sekolah minggu, anak-anak mendengar cerita Alkitab tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus. Bahan Alkitabnya dari Yohanes 1 ayat yang ke-19 sampai 34. Yohanes Pembaptis sangat konsisten dengan panggilan Tuhan, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan bersaksi bahwa Tuhan Yesus yang akan menjadi penyelamat dunia. Ayo Papa Mama, kita ajak anak-anak beraktivitas bersama. Aktivitasnya adalah Geku. Ayo kita ajak anak untuk membuat mainan domino sambil menghafal ayat kesaksian Yohanes dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29, yaitu lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahan-bahannya kertas, gunting,
dan pen. Cara membuatnya, kita ambil kertas dan di sini Kakak Ineke sudah menggambar kotak-kotak seperti ini yang nantinya akan kita mainkan menjadi domino. Nah, di dalam kotak ini kita mau gambar jejak-jejak kaki. Nah, sini Kakak Ineke akan menggambar jejak kaki binatang. Nah, bisa juga jejak kaki hewan kuda. Di sini juga bisa kita gambar jejak kaki binatang. Contohnya anjing di sini. Dan jejak kaki manusia, sepatu di sini ada sepatu. Nah, pada sisi bawahnya kita akan tulis ayat hafalannya, yaitu dari Yohanes. Nah, di bawahnya Kakak Ineke tulis ayatnya 1 Yohanes 1 ayat 29b. Lihatlah anak domba. Nah, setelah gambar ini Kakak Ineke mau gambar jejak kaki lagi. Nah, domba Allah, Kakak Ineke lanjutkan dari domba, kata-katanya sini Allah. Nah, di bawah Allahnya Kakak Ineke gambar jejak lagi. Misalnya jejak kaki ayam. Nah, setelah jejak kaki ayam, Kakak Ineke lanjutkan dengan jejak kaki ayam lagi. Nah, lalu disambung dengan ayat selanjutnya, kata-kata selanjutnya yaitu domba Allah yang menghapus kita sambung di atasnya, menghapus. Setelah kata menghapus dilanjutkan dengan gambar jejak kaki. Misalnya di sini jejak kaki binatang. Misalnya hewan anjing. Nah, di kartu selanjutnya Kakak Ineke lanjutkan dengan menggambar kaki binatang anjing yang tadi ada di bawahnya. Kita gambar jejak kaki anjing. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan ayat hafalannya, menghapus dosa. Nah, di kartu selanjutnya dosa, lanjutkan ayat hafalannya dunia. Nah, setelah kata ayat hafalan, kita lanjutkan jejak kaki lagi. Misalnya jejak kaki hewan kuda. Nah, masih ada sisa satu lagi. Kita lanjutkan dengan jejak kaki kuda. Dan kata terakhir pada ayat Yohanes yaitu dosa dunia. Setelah ayatnya sudah selesai, Yohanes 1 ayatnya 29b, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kemudian kita potong, kita gunting, dan ini Kakak Ineke sudah gunting semuanya. Sini sudah digunting semuanya.
Oke, sudah selesai digunting. Setelah selesai membuat mainan domino, luangkanlah waktu bermain bersama anak. Permainan ini dapat menolong anak untuk menghafal kesaksian Yohanes tentang Tuhan Yesus. Anak menghafal sambil bermain pasti akan lebih menyenangkan. Kalau papa mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya supaya papa mama tidak ketinggalan dan dapat menerima notifikasi untuk program Geku-Giku berikutnya dengan alternatif aktivitas minggu dan tips-tips parenting yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di Geku-Giku selanjutnya. Geku-Giku, gerejaku, girangkanku. Selamat tahun baru, dadah! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.